Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan di pelosok Sumatera, lalu tanpa diduga bertemu warung makan dengan tulisan besar, Warung Tegal, atau mungkin di pedalaman Kalimantan, tiba-tiba ada tetangga yang bercakap dalam logat halus khas Yogyakarta. Dan anehnya bahkan di desa terpencil di Papua, Anda bisa menemukan paguyuban Jawa yang masih melestarikan kejawaan. Dan dalam keheranan itu, pernahkah Anda bertanya, kenapa orang Jawa ada di mana-mana? Apakah ini murni karena perantauan biasa, ataukah ada sejarah besar di baliknya? Dan jawabannya terletak pada satu kebijakan besar yang telah berjalan lebih dari 100 tahun. Ya, transmigrasi, sebuah proyek sosial, ekonomi, dan politik yang telah mengubah wajah kependudukan Indonesia hingga saat ini. Tapi, transmigrasi bukan hanya soal pemindahan orang dari Jawa keluar Jawa. Ini adalah cerita tentang ketimpangan kepadatan kependudukan, strategi kolonial, ambisi nasional, dan dampaknya yang masih terasa hingga sekarang. Dan dalam kesempatan video kali ini, mari kita memahami hal tersebut lebih dalam. Sejarah transmigrasi di Indonesia sebenarnya mulai dapat kita telusuri sejak masa kolonial Belanda. Saat itu pada akhir abad ke-19, Pulau Jawa mengalami kepadatan penduduk yang semakin meningkat, namun lahan pertaniannya semakin terbatas. Di sisi lain, daerah-daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki luas lahan yang besar, tetapi kurang berkembang secara finansial. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah Hindia Belanda pun mulai memindahkan penduduk dari Pulau Jawa keluar Jawa. Program ini kemudian dikenal sebagai kolonisasi atau kolonisasi, yang merupakan cikal bakal transmigrasi. Untuk bagaimana kepadatan penduduk di Jawa terjadi, ini ada dua teori yang kala itu menjadi acuan pemerintah Belanda. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Johan Maurits Mohr, seorang ahli geologi asal Belanda yang menilai bahwa kepadatan penduduk di Jawa terjadi secara natural, yakni karena keadaan tanah yang subur dan iklim yang menguntungkan pertanian, sehingga orang-orang lebih suka tinggal di Jawa. Namun di sisi lain, Charles Alfred Fisher, seorang ahli geografi asal Inggris, menilai bahwa sesungguhnya kepadatan penduduk di Jawa dan ketimpangan distribusi penduduk dengan pulau-pulau lain terjadi akibat kebijakan pembangunan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang terlalu berpusat pada pembangunan di Pulau Jawa, baik itu pembangunan pusat pendidikan, ekonomi, pemerintah, maupun infrastruktur transportasi, komunikasi, dan irigasi. Ketimpangan pembangunan inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan penduduk. Namun selain alasan-alasan tersebut, dalam perkembangannya sebenarnya kebijakan kolonisasi ini terkait erat dengan bentuk tanggung jawab moral pemerintah Belanda untuk mengembangkan masyarakat di Nusantara. Hal ini diawali juga dengan munculnya gerakan kesadaran politik etis atau etis politik yang mulai ramai menjadi standar moral baru pada tahun 1901 sampai tahun 1942. Gerakan politik etis ini juga sebenarnya dimulai dari gagasan Konrad Theodor van Deventer dan diumumkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada tanggal 17 September di tahun 1901. Pada intinya, politik etis menekankan tanggung jawab moral Belanda atas kesejahteraan masyarakat lokal di Hindia Belanda yang menjadi tanah jajahannya. Hal ini tentu berlandaskan pada bagaimana Belanda telah melakukan kebijakan tanam paksa dan mengambil keuntungan dari bumi Nusantara. Atas kesadaran itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengadakan 3 program untuk implementasi politik etis, yakni imigrasi, irigasi, dan edukasi. Program pertama inilah yang disebut sebagai kolonisati atau kolonisasi. Kebijakan kolonisasi itu sendiri dimulai secara resmi pada tahun 1905 ketika pemerintah Belanda mengirim kelompok pertama yang berisikan 155 keluarga dari Magelang ke Jawa Tengah ke daerah Godong Tatan di Lampung, Sumatera. Dan lembaga yang pertama kali mengurus program perpindahan ini adalah Central Commissie voor Immigratie en Kolonisatie van Inheemsen. Diketahui juga bahwa penduduk dari Jawa yang dipindahkan pada periode kolonisasi pada tahun 1905 sampai 1911 adalah sekitar 4.800 orang. Dan karena ini program yang diutamakan untuk keetisan, maka ada keberlanjutan perpindahan, dan antara tahun 1912 sampai tahun 1922 jumlah penduduk yang diberangkatkan bertambah 16.838 orang. Namun ada sumber lain yang menyebutkan bahwa penduduk yang dipindahkan dalam kolonisasi dari Jawa ke Sumatera dan diperluas ke Kalimantan dan Sulawesi dari tahun 1905 sampai akhir tahun 1921 adalah sekitar 19.572 orang. Dan dari kolonisasi ini, pemerintah kolonial Belanda memfokuskan pada sektor perkebunan dengan tujuan utama meningkatkan produksi komoditas ekspor seperti karet, kelapa sawit, dan tembakau. Sejarawan Jan Breman dalam bukunya yang berjudul College Planters and Coloniale Politik mengatakan bahwa untuk menarik minat para penduduk Jawa agar mau pindah, pemerintah kolonial menjanjikan berbagai insentif seperti lahan pertanian dan perumahan untuk
Misalnya, pada tahap awal kolonisasi ini, setiap kepala keluarga peserta kolonisasi memperoleh uang sebesar 20 gulden, yang mana kira-kira 1 guldennya jika sekarang dirupiahkan adalah sekitar 50-80 ribu rupiah. Selain itu, setiap keluarga juga mendapat sumbangan biaya hidup sebesar 0,4 gulden per hari selama masa penyiapan tanah di daerah tujuan kolonisasi. Tambahan biaya makan juga diberikan, yakni sebesar 150 gulden, dengan tambahan biaya bangunan rumah sebesar 65 gulden, dan alat-alat pertanian sebesar 13,5 gulden. Dan bila dihitung secara keseluruhan, total biaya kolonisasi untuk setiap keluarga pada saat itu adalah sekitar 300 gulden per keluarga, yang mana jika dirupiahkan bisa mencapai 15 juta sampai 24 juta, yang mana sangat besar pada saat masa kolonial Belanda. Namun, realitas di lapangan seringkali jauh dari apa yang dijanjikan. Maka tidak heran, banyak dari mereka yang sudah berpindah kemudian menghadapi kondisi kehidupan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Mulai dari infrastruktur yang buruk, sampai pada keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Para pekerja juga dalam kekurangannya itu sering mengalami perlakuan diskriminatif dari para pengawas perkebunan, yang kebanyakan adalah orang Eropa. Namun bagaimanapun realita di lapangan, faktanya data sejarah menunjukkan bahwa sampai pada tahun 1940 diperkirakan ada lebih dari 200.000 penduduk Jawa yang dipindahkan ke Sumatera. Selain data keberhasilan memindahkan orang Jawa ke Sumatera dan menambah pemasukan dari sektor perkebunan, terutama di masa-masa resesi dan depresi pada tahun 1930-an, ada banyak persoalan yang disebabkan. Dari segi sosial, program kolonisasi membawa dampak besar terhadap dinamika masyarakat di daerah tujuan. Interaksi antara para pendatang dari Jawa dengan masyarakat lokal pun kemudian sering menimbulkan ketegangan. Masyarakat adat di Sumatera dan Kalimantan misalnya merasa kehilangan hak atas tanah yang sebelumnya menjadi bagian dari wilayah adat mereka. Hal ini menimbulkan berbagai konflik agraria yang terus berlangsung hingga era pasca merdeka. Selain itu, kebijakan kolonisasi juga menimbulkan segregasi sosial antara pendatang dan penduduk asli. Banyak transmigran yang ditempatkan di desa-desa yang terisolasi dari komunitas lokal. Dalam beberapa kasus, pemerintah kolonial bahkan membentuk pemukiman khusus bagi para pendatang, yang semakin memperkuat jarak sosial antara kelompok penduduk lokal dan para pendatang. Dari segi ekonomi, meskipun kebijakan ini sukses dalam menyediakan tenaga kerja bagi sektor perkebunan, namun sebagian besar keuntungan dari produksi pertanian dan perkebunan justru mengalir ke perusahaan-perusahaan Eropa. Para buruh pribumi hanya mendapatkan sedikit bagian dari hasil kerja mereka. Selain itu, pola pertanian yang diterapkan lebih berorientasi pada komoditas ekspor daripada ketahanan pangan lokal, yang kemudian berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap pasar global. Kebijakan kolonisasi juga membawa konsekuensi lingkungan yang signifikan. Pembukaan lahan secara masif untuk perkebunan menyebabkan deforestasi besar-besaran di Sumatera dan Kalimantan. Hutan-hutan yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat digantikan dengan tanaman monokultur seperti karet dan kelapa sawit. Dalam penelitian Nancy Peluso yang berjudul Rich Forest, Poor People menyebutkan bahwa kebijakan ini menyebabkan perubahan ekologi yang drastis di beberapa wilayah. Tanah yang sebelumnya subur menjadi terkuras akibat eksploitasi berlebihan. Sementara hilangnya tutupan hutan mengurangi keanekaragaman hayati. Efek jangka panjang dari deforestasi ini pun masih terasa hingga sekarang, terutama dalam bentuk bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran hutan. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan transmigrasi dilanjutkan oleh pemerintah Soekarno. Soekarno mencanangkan transmigrasi sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Kata transmigrasi sendiri menurut buku yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang diberi judul Transmigrasi, Masa Dulu, Kini, dan Harapan ke Depan, menuliskan bahwa istilah transmigrasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada tahun 1927 dalam karangannya di Harian Suluh Indonesia. Untuk tambahan informasi, istilah transmigrasi juga lalu dipakai oleh Muhammad Hatta dalam konferensi ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta pada tanggal 3 Februari di tahun 1946. Dalam konferensi tersebut, Hatta menekankan pentingnya transmigrasi sebagai bagian dari upaya pembangunan dan industrialisasi di pulau-pulau selain Jawa. Selain itu, ditetapkan oleh pemerintahan resmi, kemudian program kolonialisasi yang pernah diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda lalu berganti nama dan dikenal secara resmi sebagai program transmigrasi sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Program transmigrasi pertama setelah merdeka pun kemudian dilakukan pada tanggal 12 Desember di tahun 1950. Hari inilah yang lalu diperingati sebagai Hari Bakti Transmigrasi sampai hari ini. Untuk mengelola program transmigrasi
transmigrasi ini, pada tahun 1948, pemerintah membentuk panitia khusus untuk merancang dan memantau pelaksanaan transmigrasi. Dengan Ketua IHD Tambunan, program transmigrasi juga kemudian tercatat dalam catatan sejarah dengan memberangkatkan 25 keluarga yang berisikan 98 orang. Daerah pertama yang menjadi tujuan adalah Lampung dan Lubuk Linggau di Sumatera, dengan tujuan membuka lahan pertanian baru serta memperkuat persatuan nasional dengan menyebarkan populasi ke seluruh wilayah Indonesia. Rohani Budi prihatin dalam tulisannya Revitalisasi Program Transmigrasi yang dimuat di Jurnal Aspirasi pada tahun 2013 mengatakan bahwa Soekarno sendiri pada tahun 1947 menyampaikan targetnya bahwa dalam pelaksanaan transmigrasi ini Indonesia harus bisa memindahkan 31 juta orang dari Jawa ke luar Jawa dalam jangka waktu 35 tahun, dan seiring berkembangnya waktu, target tersebut pun kemudian ditingkatkan menjadi 49 juta orang pada tahun 1951. Rencana-rencana ini pun menurut Rohani disebut sebagai Rencana 35 Tahun Tambunan, yang mana tujuannya ialah untuk mengurangi penduduk Pulau Jawa agar mencapai angka 31 juta jiwa pada tahun 1987 dari total penduduk sekitar 54 juta jiwa pada tahun 1952. Namun realisasi program ini dihadapkan pada berbagai hambatan. Keterbatasan anggaran negara yang baru lahir membuat transmigrasi tidak berjalan optimal. Pemerintah hanya mampu memindahkan 227.360 orang pada kurun waktu 1950 sampai tahun 1959. Howard Dick dalam laporannya yang berjudul The Indonesian Economy in the 19th and 20th Century mengatakan bahwa banyak kelompok transmigran yang mengalami kesulitan bertahan hidup akibat minimnya sarana dan prasarana dasar seperti irigasi, jalan, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Memasuki dekade 1950-an dan awal 1960-an, kebijakan transmigrasi semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Pemerintahan Soekarno menegaskan bahwa transmigrasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk, tetapi juga sebagai bagian dari proyek besar Nation and Character Building dalam rangka memperkuat integrasi nasional. Dalam pidatonya pada tahun 1952, Soekarno bahkan menyatakan bahwa transmigrasi adalah bagian dari revolusi sosial Indonesia untuk membangun keadilan ekonomi di seluruh Nusantara. Melanjuti apa yang diniatkan Soekarno dalam pengintegrasian dalam hal transmigrasi, akhirnya pada tahun 1960 diterbitkan pula peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 yang mengatur tentang pelaksanaan transmigrasi. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa tujuan dari transmigrasi adalah demi meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan karena diniatkan sebagai mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, maka program transmigrasi pada era ini memiliki motif politik dan geopolitik. Sebab dalam utamanya, pemerintahan Soekarno ingin memastikan bahwa daerah-daerah di luar Jawa tetap dalam kendali negara dan tidak jatuh ke dalam gerakan separatis. Cliff Christie dalam studinya yang berjudul A Modern History of Southeast Asia menyebutkan bahwa transmigrasi menjadi alat strategis pemerintah untuk memperkuat pengaruh negara di daerah-daerah yang rawan pemberontakan seperti Sumatera dan Sulawesi, yang mana sempat menjadi basis gerakan PRRI atau Parmesta. Namun apa yang diniatkan sebagai pengintegrasian nasional dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali menyebabkan ketegangan dengan masyarakat lokal. Penduduk asli di daerah tujuan transmigrasi merasa hak mereka atas tanah tradisional terancam. Beberapa studi, termasuk penelitian Nancy Peluso dalam penelitiannya yang telah disebutkan di awal, menunjukkan juga bahwa transmigrasi seringkali menyebabkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak ekosistem hutan tropis akibat pembukaan lahan baru secara masif. Secara sosial, transmigrasi di era kemerdekaan dan pemerintahan Soekarno juga membawa dampak yang kompleks. Banyak transmigran mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru yang memiliki budaya, adat istiadat, dan sistem sosial yang berbeda dari daerah asal mereka. Atas perbedaan itu juga, interaksi antara pendatang dan penduduk asli tidak selalu berjalan harmonis, bahkan dalam beberapa kasus memicu ketegangan sosial. Dari sisi ekonomi, hasil dari program transmigrasi daerah ini masih jauh dari harapan. Para transmigran seringkali menghadapi kondisi tanah yang kurang subur, minimnya bantuan teknis dari pemerintah, serta terbatasnya akses pasar untuk hasil pertanian mereka. Derek Hall dan Philip Hirsch dalam studinya yang berjudul The Politics of Environment in Southeast Asia bahkan mengungkapkan bahwa kebanyakan transmigran tetap hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit dan bergantung pada bantuan pemerintah.
tumbang pada tahun 1965. Otomatis Indonesia memasuki era otoritarian Soeharto yang dimulai pada tahun 1966. Dan pada era ini, transmigrasi menjadi puncak dari program transmigrasi di Indonesia. Pemerintah Soeharto menjadikan transmigrasi sebagai bagian dari Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang menargetkan pemindahan jutaan penduduk dari daerah padat seperti Jawa, Bali, dan Madura ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1979 sampai tahun 1984, sebanyak lebih dari 2,5 juta jiwa dipindahkan keluar Jawa sebagai bagian dari program ini. Dan tujuan utama transmigrasi di era ini juga antara lain meliputi mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang semakin meningkat, mengembangkan wilayah-wilayah luar Jawa dengan meningkatkan hasil pertanian serta perkebunan, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi nasional, dan mengamankan wilayah perbatasan dan memperkuat integrasi nasional melalui penyebaran populasi. Kebijakan ini didorong oleh keyakinan bahwa Pulau Jawa terlalu padat dan bahwa lahan subur di luar Jawa dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh para transmigran. Maka tidak heran transmigrasi di era otoritarian Soeharto dengan penuh didukung oleh pemerintahan pusat, baik dalam bentuk anggaran, infrastruktur, maupun kebijakan yang mempermudah relokasi penduduk. Untuk spesifiknya, tercatat bahwa pada peserta transmigrasi mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa ongkos transportasi, lahan seluas 2 hektar, rumah, alat pertanian, serta biaya hidup selama 8 hingga 12 bulan. Dan ini tergantung pada daerah tujuan. World Bank dalam laporannya yang berjudul Indonesia Transmigration Program Review pada tahun 1980 menunjukkan juga bahwa program ini mendapatkan pendanaan besar dari lembaga keuangan internasional termasuk Bank Dunia dan Asian Development Bank. Pendanaan itu pun kemudian digunakan untuk membangun pemukiman baru, membuka lahan pertanian, serta menyediakan fasilitas dasar seperti rumah, sekolah, puskesmas, dan jalan. Namun dalam pelaksanaannya, program ini seringkali mengalami penyimpangan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan tidak selalu sampai kepada para transmigran dengan optimal. Infrastruktur yang dijanjikan seringkali tidak memadai, membuat kehidupan transmigran semakin sulit setelah mereka tiba di daerah baru. Salah satu tantangan besar dalam program transmigrasi di era otoritarian Soeharto juga sama halnya dengan era-era sebelumnya, yakni munculnya ketegangan antara para transmigran dan masyarakat lokal. Banyak masyarakat adat kehilangan tanah mereka akibat proyek transmigrasi, sebab pemerintah seringkali mengambil alih lahan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat, yang memiliki hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-menurun, dan hal ini pun kemudian menyebabkan munculnya konflik agraria. Selain itu, perbedaan budaya antara pendatang dan penduduk asli kerap menimbulkan gesekan sosial. Para transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa seringkali membawa tradisi, sistem pertanian, serta pola kehidupan yang berbeda dengan masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan bantuan pemerintah juga menambah ketegangan. Sebagai contoh, di Kalimantan terjadi gesekan antara transmigran dan masyarakat Dayak yang merasa lahan mereka diambil tanpa kompensasi yang berimbang. Ketimpangan dalam distribusi lahan ini kemudian memicu ketegangan yang kadang-kadang berujung pada konflik terbuka. Konflik antara masyarakat Dayak dan pendatang Madura barangkali
berkelanjutan seperti penebangan liar dan pembakaran hutan yang mempercepat degradasi ekosistem. Akibatnya, banyak wilayah mengalami erosi tanah, penurunan kesuburan, serta kehilangan biodiversitas yang signifikan. Selain itu, perubahan tata guna lahan akibat transmigrasi juga berdampak pada siklus hidrologi di berbagai daerah. Penggundulan hutan yang masif menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air, yang pada akhirnya meningkatkan resiko banjir dan kekeringan di beberapa wilayah. Studi yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 1980 yang telah disebutkan di awal juga menunjukkan bahwa beberapa wilayah yang dulunya memiliki ekosistem hutan yang stabil, kini mengalami degradasi lingkungan yang parah akibat pembukaan lahan besar-besaran. Konversi hutan yang menjadi lahan pertanian juga menyebabkan perubahan iklim mikro di beberapa daerah, dengan peningkatan suhu rata-rata dan perubahan pola curah hujan. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan keberlanjutan sistem agraria di wilayah yang dijadikan tempat transmigrasi. Setelah runtuhnya Orde Otoritarian Soeharto pada tahun 1998, kebijakan transmigrasi mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi membawa perubahan dalam pendekatan pemerintah terhadap pembangunan dan distribusi penduduk. Jika sebelumnya transmigrasi merupakan program besar yang dikendalikan negara dengan tujuan pemerataan penduduk dan ekonomi, pada era reformasi hingga sekarang, kebijakan ini mengalami penyesuaian untuk lebih menekankan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pada awal era reformasi, setelah kepemimpinan beralih dari Habibie ke Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2000, Gus Dur langsung meleburkan Kementerian Transmigrasi ke dalam Kementerian Kependudukan. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh pemahaman yang makin holistik bahwa program transmigrasi tidak difokuskan untuk menyelesaikan persoalan kepadatan dan persebaran penduduk, melainkan pengembangan dan pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Pergeseran pemahaman akan pentingnya pengembangan dan pemerataan ekonomi seiring dengan upaya desentralisasi yang dilakukan pemerintah pada masa itu. Dokumen-dokumen hukum yang diterbitkan pada masa-masa awal reformasi ini mengupayakan desentralisasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang keseimbangan finansial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan besar dalam program transmigrasi pasca reformasi mencakup beberapa aspek. Pertama, pada pergeseran fokus. Pada era ini transmigrasi tidak lagi diprioritaskan sebagai solusi utama kepadatan penduduk di Jawa, tetapi lebih diarahkan pada pembangunan daerah terpencil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, ada pada pendekatan partisipatif, yang mana program transmigrasi mulai melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya untuk mengurangi potensi konflik sosial. Ketiga, ada peningkatan kesejahteraan transmigran, yang mana pemerintah berupaya betul untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi. Dan terakhir, yang keempat, ada pada transmigrasi swakarsa, yang mana ini berbeda dengan era sebelumnya, sebab program transmigrasi yang sekarang lebih bersifat sukarela, di mana individu atau kelompok yang ingin berpindah diberikan bantuan lebih fleksibel tanpa adanya pemindahan massal seperti di era Orde Baru. Dan setelah mengubah paradigma pada periode 2000-an, transmigrasi lebih banyak dilakukan dengan pola transmigrasi swakarsa mandiri yang memungkinkan masyarakat untuk memilih lokasi dan jenis usaha yang sesuai dengan keahlian mereka.
Memasuki tahun 2001, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengubah fokus dari pindah penduduk menjadi pengembangan kawasan transmigrasi. Selain itu, pada tahun 2007, yang mana presidennya saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono, menekankan bahwa transmigrasi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis kesejahteraan sosial. Memasuki tahun 2009 juga, pemerintah SBY memperbarui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Soeharto tentang ketransmigrasian dan menjadi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Dan setelah Undang-Undang Ketransmigrasian diperbaharui, program transmigrasi pun kemudian masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang menggantikan mode reperita pada masa Orde Otoritarian Soeharto. Dan pada RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019, pemerintah menetapkan 144 kawasan transmigrasi yang terfokus pada 72 satuan pemukiman atau SP dan 20 kawasan perkotaan baru atau KPB. Dan untuk mengelola kawasan-kawasan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi. Dan dalam perkembangannya, urusan transmigrasi ini pun kemudian dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disingkat sebagai Kemendes. Dan untuk dapat mengelola program transmigrasi dengan baik, Kemendes menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2021 tentang cara perencanaan kawasan transmigrasi yang mengatur secara lebih detail kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi pemerintah. Dan untuk melengkapi program transmigrasi, pemerintah juga memunculkan beberapa kebijakan lain guna mendukung masyarakat lokal di kawasan-kawasan transmigrasi. Salah satunya ialah program penduduk unggulan kawasan pedesaan atau PUKADES. Program ini dijalankan dengan membuka pengajuan minimal 3 produk unggulan sebagai produk unggulan yang akan dikembangkan di daerah transmigrasi dengan bantuan pemerintah. Selanjutnya, dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024, pemerintah menargetkan revitalisasi 52 kawasan transmigrasi. Terkait pembangunan kawasan-kawasan tersebut, dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 itu, pemerintah menetapkan standar evaluasi berupa indeks pembangunan wilayah di daerah-daerah tujuan atau revitalisasi transmigrasi. Dari data indeks tahun 2019 sebesar 48,74, pemerintah menetapkan 57,50 sebagai indeks target sampai tahun 2024. Untuk tambahan informasi lagi, daftar detail mengenai 152 daerah transmigrasi yang saat ini dimiliki dan dikembangkan di Indonesia yang ditetapkan oleh Kemendes itu tersedia dalam situsnya yang berjudul Sipukat. Dan sampai saat ini, pemerintah masih menimbang bahwa program transmigrasi sampai saat ini masih bernilai strategis untuk ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Atas perubahan paradigma dalam memandang transmigrasi, dampak sosial transmigrasi daerah reformasi tidak seintens pada masa-masa sebelumnya. Namun tidak bisa dikecualikan juga bahwa program transmigrasi tetap menimbulkan tantangan. Beberapa daerah tujuan transmigrasi masih menghadapi kesulitan dalam integrasi antara pendatang dan masyarakat lokal. Secara ekonomi, transmigrasi mulai berkontribusi pada pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan di daerah-daerah tujuan. Namun dalam beberapa kasus, minimnya infrastruktur dan keterbatasan modal masih menyebabkan transmigran mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Banyak transmigran yang mengalami kegagalan dalam mengelola lahan karena kurangnya akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang stabil. Di beberapa daerah, transmigrasi juga mendorong urbanisasi baru dengan terbentuknya pusat-pusat ekonomi kecil. Beberapa daerah transmigrasi berkembang menjadi kota-kota kecil yang menjadi pusat ekonomi regional, seperti di Lampung dan Kalimantan Timur. Namun di sisi lain, transmigrasi tetap menimbulkan ketimpangan dalam distribusi lahan dan sumber daya ekonomi. Konflik dengan masyarakat lokal juga tetap terjadi, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Pembukaan lahan baru untuk pemukiman dan pertanian juga masih menjadi penyebab deforestasi di beberapa daerah. Center for International Forestry Research dalam studinya pada tahun 2015 pun masih menunjukkan bahwa deforestasi akibat transmigrasi masih terjadi di Kalimantan dan Sumatera.